Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kelompok kami akan menyampaikan tentang literasi digital. Nah, nanti kita akan menyampaikan tentang apa sih literasi digital itu, terus apa aja yang ada di dalam literasi digital itu. So, simak video kami hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi digital, maka kita bisa memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Selain itu juga kita memiliki keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan lingkungan digital. 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital sebagai berikut. 1. Kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. 2. Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. 3. Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. 4. Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. 5. Kepercayaan diri yang bertanggung jawab. 6. Kreatif, yaitu melakukan hal baru dengan cara baru. 7. Kritis dalam menyikapi konten. 8. Bertanggung jawab secara sosial. Prinsip dasar pengembangan literasi digital dibagi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama, pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari media. Yang kedua, saling ketergantungan antara media yang satu dengan media yang lain. Yang ketiga, faktor sosial menentukan keberhasilan jangka panjang media yang membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Yang keempat, kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi, menyimpannya agar dapat diakses kembali. Kerangka literasi digital Indonesia terdiri dari yang pertama, proteksi atau safeguard. Adalah pada bagian ini memberi pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa di antaranya yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enskripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Yang kedua adalah hak-hak atau rights. Ada sejumlah hak-hak mendasar yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna internet. Di antaranya adalah hak kebebasan berekspresi yang dilindungi, hak atas kekayaan intelektual, dan hak berserikat dan berkumpul. Kerangka literasi digital yang ketiga yaitu pemberdayaan atau empowerment. Internet tentu saja dapat membantu penggunanya untuk menghasilkan karya, serta kinerja lebih produktif dan bermakna bagi diri, lingkungan, dan masyarakat luas.
Untuk itulah bagian ini meliputi sejumlah pokok bahasan yang menjadi tantangan tersendiri, semisal jurnalisme warga dan kewirausahaan, serta hal-hal terkait etika informasi. Bagaimana cara untuk meningkatkan literasi digital di lingkungan sekolah? Berikut ada beberapa cara untuk meningkatkan literasi digital di lingkungan sekolah. Pertama, penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan. Dengan menyediakan bahan bacaan bertemakan digital, menyediakan bahan bacaan dalam bentuk salinan lunak, atau penyediaan alat peraga sebagai sumber belajar terkait dengan literasi digital. Kedua, penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Guru dapat menggunakan aplikasi Jelajah Seru, Anak Cerdas, Lagu Anak-anak, dan lainnya sebagai bahan ajar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Ketiga, penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Guru dapat menggunakan situs ruangguru.com atau belajar.indonesiamengajar.org atau situs lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan pembelajaran. Yang keempat, pembuatan mading sekolah dan mading kelas. Warga sekolah dapat mengisi konten mading dengan hal-hal bertemakan digital atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dalam pembuatan karyanya. Nah, jadi apa sih pentingnya literasi digital itu? Kenapa kita harus belajar tentang literasi digital? Ya, karena pada dasarnya kita semua itu adalah pemakai digital. Ya gimana enggak, setiap hari kita selalu bersinggungan dengan dunia digital. Terlebih lagi di saat PJJ atau BDR saat ini, kita menggunakan teknologi, HP, laptop, terus kita menggunakan softwarenya, Gmeet, Zoom, dan sebagainya. Itu berarti kita termasuk ke dalam pengguna digital. Tapi semua orang bisa dikatakan pengguna digital, tapi tidak semua orang bisa dikatakan seorang literat digital. Kenapa? Karena literat digital dikatakan sebagai literat digital apabila dia bisa menggunakan berbagai hal di dalam dunia digital itu dengan bijak, dengan cerdas, dengan patuh terhadap hukum dan peraturan yang ada. Jadi, kalau seandainya pengguna media sosial cuman menggunakan media sosial hanya untuk nyinyir ataupun untuk menyebarkan hoax dan berita-berita yang gak baik, maka dia bukan seorang literat digital. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus mempelajari tentang literasi digital supaya kita bisa menghindarkan hal seperti itu. Jadi, kalau literat digital itu tercipta, maka dia akan membangun tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu provokatif, menjadi korban informasi hoax atau korban penipuan yang berbasis digital. Nah, keberhasilan membangun literasi digital ini merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. So, literasi digital itu sangat penting dikembangkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sebagainya, karena ini termasuk ke dalam pembelajaran sepanjang hayat. Gitu guys, oke?